Seorang anak yang diasuh oleh ayah tirinya, sedang ayah kandung sudah meninggal ketika si anak berdoa, si anak perempuan ini untuk siapa Pak Ustaz? Untuk ayah kandungnya atau untuk ayah tirinya? Untuk dua-duanya. Apakah sampai doa kita kepada orang yang tidak punya hubungan nasab dengan kita? Sampai. Mana dalilnya? Kita lewat di makam. Kata Nabi, hai Aisyah, kalau kamu lewat di Baqi, karena Baqi dekat samping makam rumah Nabi. Kalau kamu lewat di Baqi, mulutmu jangan diam saja. Ucapkan doa untuk orang mati. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu musaqdimin wal musakhirin nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami biasa baca yang pendek, Assalamualaikum alal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Itu dalil doa untuk orang mati sampai. Tapi katanya ada hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, yang sampai hanya anak yang soleh. Itu bukan masalah doa tidak sampai. Itu cerita bahwa amal Abdul Somad putus. Abdul Somad dulu ceramah. Setelah Abdul Somad mati, dia nggak bisa ceramah. Kalau Abdul Somad ceramah, almarhum jamaah kabur. Dulu dia rajin sholat duha, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada 3 amalnya yang tetap ngalir. Amal Abdul Somad dulu putus, ada amalnya tetap ngalir. Sedekah jariyah, dia ada sedekah sak semen, ngalir. Ilmu, dia pernah ngajar di kelas, muridnya mengamal, ngalir. Anaknya, anak itu kan amal dia. Mahasiswa saya nggak nyambung, kata dia, masa anak kita amal kita Pak Ustaz? Ya, anak kita tuh amal kita, karena kita beramal lah maka anak itu lahir. Coba istrimu kau lihat saja, apa bisa lahir? Tidak. Itu maknanya. Bukan doa bapak ibu nggak sampai untuk orang mati. Amal orang mati itu putus, dia nggak bisa beramal. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad putus. Tapi kalau Ustadz Oren, Ustadz Nababan, Ustadz yang lain bacakan Al-Fatihah untuk Abdul Somad, sampai atau enggak? Sampai. Apa hukum arisan niatnya mendaftar haji? Kalau tidak boleh, gimana solusinya? Sejuta, kita 50 orang. Otomatis ketika saya menarik, saya dapat 50 juta. 50 juta saya bayar untuk ONH. Bolehkah berangkat haji ngutang? Itu babnya. Otomatis ketika saya berangkat, saya punya hutang 49 juta. Maka Imam Ibnu Taimiyah membagi hutang menjadi 2. Yang pertama, yurja bara'uhu, ada diharap pembayarnya. Ibnu Taimiyah menyebut dalam Majmu' Fatawa tentang kasus masalah kurban ngutang. Pak, pinjam uang 2 juta Pak, saya mau beli kambing kurban. Pembayarnya apa? Nanti panen gandum bulan Muharram saya akan bayar. Boleh. Yang nggak boleh itu, Pak pinjam 2 juta untuk kurban, pembayarannya apa? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak PNS atau perusahaan swasta BUMN atau punya kos-kosan, ada yang diharapkan pembayarannya, maka bisa, karena yurja bara'uhu, diharapkan ada pembayarannya. Tapi kalau tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak usah membebani diri. Pintu surga hanya haji saja. Salah. Yang nggak sanggup haji, baca hadis lain. Man shalla itsnatai raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil laili wal lailah, sehari fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Bukan sekedar masuk surga, malah dibangunkan satu istana di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Istiqomah, masuk surga. Masuk masjid bukan cuma dari satu pintu, pintu kiri, pintu kanan. Malah saya tadi dari pintu belakang. Bisa masuk. Jangan batasi dari satu pintu. Saya Pak Ustaz nggak bisa sholat. Ada pintu lain masuk surga? Ada. Man ada salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa adabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga jadi balasannya. 3 anak perempuan. Kami cuma 2 Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Siapa saja mahram anak di luar nikah Pak Ustaz? Anak ibu hamil 3 bulan 4 bulan, dinikahkan dia dengan laki-laki, nikahnya sah. Makanya Pak Kuat tak pernah bertanya, kau mau nikah? Iya.
Perutmu berapa bulan isinya? Tak pernah tanya. Nikah perempuan yang dalam keadaan hamil sah. Muncul masalah 4 setelah anak lahir. Ketika anak lahir, anak tidak bisa pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Terserah, bin kardus, bin botol, bin tiang, bin batang. 2, kalau anak itu lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Ini si abang anak pertama laki-laki, tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 3, kalau nanti bapak mati meninggal dunia, si anak tak bisa dapat harta warisan. Kenapa? Karena tak ada hubungan nasab antara mereka. 4, kalau kebetulan anak ini lahir perempuan, dipinang orang, mau nikah, si bapak tak bisa jadi walinya. Walinya siapa? Walinya wali hakim Pak Kua. Sampaikan ke Pak Kua. Pak Kua, ada masalah yang mau bicarakan ke Pak Kua. Bisa bicara 4 mata Pak Kua. Kata Pak Kua, jangankan 4, 3 pun bisa apa? Aku dulu begini-begini Pak Kua. Udah lama aku tahu, kata Pak Kua. Jangan menikahkan anak hasil zina. Ini anak saya Pak Ustadz. Ini anak saya, DNA-nya sama, rambutnya sama. Kami sudah cek di rumah sakit di Singapura, sama anak saya. Ini DNA-nya. DNA tak laku mas bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Apakah anak yang dilahirkan di luar nikah dengan ayahnya atau adik laki-lakinya termasuk mahram? Anak luar nikah, laki-laki. Lalu kemudian dengan adik-adiknya itu, saudara seibu tetap mahram. Maka dia mahram dengan saudara-saudaranya karena dia dianggap saudara seibu. Dengan ayahnya itu bukan ayah kandungnya. Lalu apa? Tapi dia tetap tidak boleh karena sudah menikah dengan ibunya. Dianggap semacam ayah tirinya. Dia tak ada hubungan nasab. Tapi karena menikah dengan emaknya, maka dia punya hubungan disebabkan oleh pernikahan, bukan oleh hubungan darah. Jika di Bontang sudah ada bank syariah seperti bank muamalat, BSM, apakah kita masih boleh menabung di bank konvensional? Tidak ada alasan. Besok pulang dari kantor atau pas jam, ambil cuti sebentar 1 jam, izin, ambil tarik, beralihlah ke bank Kaltim-Tara Syariah. Takbir! Ustadz dikasih berapa sama Bank Kaltim-Tara? Tidak pernah jumpa, tidak pernah ada tegur sapa. Tapi saya membawa spirit syariah kemana-mana pun saya selalu sampaikan itu. Robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, amalmu kalau mau tidak putus setelah kematian. Robah bank Kaltim-Tara menjadi bank syariah. Takbir! Mengalir pahalanya Pak. Memangnya kau jadi bupati, wali kota, gubernur berapa lama? Paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang nyoblos. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Habis itu pensiun, stroke, stres, mati. Apa yang kekal abadi? Tuh amalmu. Buatkan perda zakat, keluarkan orang dari konvensional, maka setelah kau mati macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dulu waktu kau punya jabatan disambut orang pakai baleho, disambut pakai umbul-umbul, dibukakan pintu. Sekarang menengok pun orang tak mau. Akhirnya kau depresi, stres, batuk, mati. Melunakkan hati yang keras Pak Ustaz. Bagaimana merukunkan anak-anak? Ibu tahajud malam, selesai tahajud malam, ibu tahajud malam, selesai tahajud malam bacakan Al-Fatihah. Anakku siapa namanya? Abdul Somad bin Bakhtiar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ya Allah, lunakkanlah anakku ini. Ambil air putih, bacakan. Apa yang dibacakan di situ? 7. Al-Fatihah 1 kali, awal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah dari lillahi mafis 3 ayat sampai habis, qul huwallah 3 kali, qul falaq sekali, wa binas sekali, ditiupkan ke air minum dia. Nanti kalau saya doakan tahu dia air minum, bacakan di galon besar. Semua minum, laki minum, anak minum, semua minum. Setelah dibacakan ditiupkan, setelah ditiup minumlah. Insya Allah itu melunakkan anak-anak.
Bapak yang mau melunakkan istri bisa juga. Bawa materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Lunak aja dia. Tapi saya belum saya praktekkan lagi. Hati-hati Bu, asal mau minum nanti tengok dulu. Pak Ustadz, apa hukumnya arisan? Saya diajak teman arisan, satu orang 5.000, semuanya 10 orang dapat 50.000. Apakah ada dosanya? Arisan tidak dosa, orangnya jelas. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10 orang diundi, lalu kemudian keluar nomor 1. Itu sama dengan ngutang, tapi harus dibayar. 12 bulan lunas, 12.000 harus teken. Jangan sampai dia dapat habis itu dia hilang. Dan yang mau ikut arisan ini pastikan jantungnya sehat, karena kalau tidak ketika sedang digoncang, kalau lemah jantung jangan ikut arisan. Yang nggak boleh itu katanya arisan tapi anggotanya nggak jelas, itu sama dengan riba. Mau ikut arisan dengan saya? Ya. Iurannya berapa? 1.000. Tapi nanti dapatnya cuma 950. Yang 50 bunga. Itu sama dengan kredit uang. Hanya saja arisan fiktif. Anggotanya mana? Nggak tahu siapa. Itu sama dengan kredit uang. Uang dengan uang, riba. Jangan makan riba. Apa dalil khitan dalam Al-Quran? Sebutkan dalil khitan. Awwalu man ikhtatana, yang pertama kali berkhitan Ibrahim alaihissalam, wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun, bil qudum. Datang orang dibukanya kamus, kudum kampak. Nabi Ibrahim berkhitan 80 tahun pakai kampak. Akhirnya Cina-Cina yang di bawah mendengar takut, lari mereka, hanya pakai kampak lah. Padahal coba tengok syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Bil qudum. Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun di sebuah kampung bernama Kudum. Nama kampung itu Kampak. Di Riau ini ada, di Sumatera ini ada kampung Kampak, ada jalan ke Medan Cikampak. Dia nanya pakai Quran. Kata dia kalau tak ada Quran, kalau ente pakai Quran saudaraku, tak usah sholat subuh, karena tak ada sholat subuh dalam Quran. Ada tak? Ya ayyuhallazina amanu shollu sholatas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mana ada? Ayat Quran itu global. Lalu penjelasan detailnya di mana? Dalam hadis. Ayat Quran tentang khitan mana? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang suci. Di antara suci adalah khitan. Potong kuku suci, cabut bulu ketiak suci, potong rambut suci, bersih badan suci, berkhitan suci. Karena kalau tak dipotong itu ada namanya hasyafah. Di atas ada najis. Makanya anak kecil yang belum bersunat bisa memutus sop. Kenapa anak kecil yang belum bersunat memutus sop? Karena ada najis di ujung senapan AK-47. Kami menulis surat cerai, lalu menyembunyikan tanpa diberitahu ke istri. Orang lain lebih dulu tahu soal surat itu. Kenapa kau teganya begini? Ustaz Somad, sampai hati suami saya, diceraikannya saya lewat SMS. Kalian dulu memang nikahnya pakai SMS? Nikah dulu kan pakai akad baik. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Kan baik-baik dulu. Namain surat-surat aja. Apakah orang lain yang lebih tahu dahulu itu lebih baik segera memberitahunya, atau lebih baik diam saja karena diketahui suami sendiri belum memberitahu sang istri? Maka masalah ini sampaikan kepada walinya. Sudah jatuh talak. Kapan dia jatuhkan talak? Tanggal 1 Desember, Januari, Februari, 3 bulan habis iddah. Boleh laki-laki nikah lagi, perempuan nikah lagi. Bukan sangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh sendiri.
Tapi ternyata kalau hati lembut, ingat sama dia. Kenapa kau galau aja nampaknya? Aku ingat Jelo. Apa itu? Jendolamu. Maka kau baliklah sama dia. Kalau belum habis iddah 3 bulan, kau tangan sama dia. Datang sama dia. I back to you my dear. Aku rujuk kepada engkau, balik. Tapi kalau sudah habis, datang ke mertua lagi. Pak mertua, aku minta nikahkan aku sekali lagi. Karena sudah habis. Akad balik macam nikah awal dulu. Tapi gigi mertua itu rapat udah. Kau nikahkan engkau dengan anakku dengan orang ini turnai gitu. Sudah seteng kau ini sendiri. Itu namanya pengantin baru stok lama. Apakah anak angkat mendapatkan hak harta warisan? Tak dapat. Saya lama punya anak, misal kata orang pancing lah Pak Ustaz. Pancing semana? Ambil anak angkat. Nanti lama-lama macam pancing juga. Nah, bisa ambil istri. Nah, diambil lah anak angkat. Setelah kita tua, kita mati, anak angkat tak dapat harta warisan. Bagaimana cara menyelamatkan anak angkat biar supaya dapat harta warisan? Buat wasiat. Syaratnya tak boleh lebih dari 1/3 harta. Andai ku mati, ruku yang ada di sana untuk anak angkatku boleh. Tapi sekarang orang banyak pula zalim pada saudara. Kalau aku mati, semua hartaku untuk anak angkatku. Sedangkan adik-adik abangku itu, selop Jepangku pun tak boleh kau kasih sama dia. Ini tak boleh. Cara yang paling selamat, kasih dia hibah. Apa beda wasiat sama hibah? Kalau hibah waktu hidup kasih langsung alih nama. Selamat, tak ada fitnah. Kalau wasiat nunggu orang mati. Makanya kalau ada masjid hasanah nanti dapat wasiat, jangan senang dulu. Kuwasiatkan ruko ini untuk masjid hasanah. Alhamdulillah Pak Ustaz, masjid hasanah sudah dapat wasiat. Belum tentu dapat, nunggu bapak itu mati baru sudah. Gimana kabar bapak itu? Sudah belum juga mati-mati. Apa hukumnya orang tua yang suka membeda-bedakan anak, lebih berpihak kepada anak laki-lakinya, padahal anak laki-lakinya selalu menipu orang tuanya? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Walaupun kepada anak kandung, kalau tak adil akan mewarisi kecemburuan. Abangnya sekolahkan sampai S3, adiknya S cendol pun tak dapat. Bolehkah menggunakan obat-obat? Laki-laki pakai obat kuat. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin. Dalam kitab fikih tengok inin. Orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musyawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustaz boleh, dia udah 3 tahun, gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup, pus mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun memperturunkan hawa nafsu yang tidak hiperseks, maka haram hukumnya karena menyakiti pasangan. Berhubungan kelamin adalah ibadah untuk punya anak, menyalurkan libido seksual, bukan untuk memperturunkan hawa nafsu seperti orang kafir. Itu mesti dipahami dalam Islam. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang perokok? Merokok menurut Majelis Ulama Saudi Arabia haram. Merokok menurut Majelis Ulama Mesir Syekh Nasr Farid Wasil haram. Merokok menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Republik Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan orang sakit. Adapun bagi orang dewasa makruh menurut fatwa MUI. Mereka berikhtilaf. Kenapa ada mengatakan haram, mengatakan ada makruh? Karena tak ada dalam Quran hukum secara eksplisit. Maka mereka berijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tak merokok. Saya jelaskan 2 pendapat, haram dan makruh. Ada ketua MUI Dumai, namanya Ustaz Lukman Syarif, Kiai Haji Lukman Syarif. Dia cerita ke saya, ada seorang kiai, di belakang rumah kiai ini ada pohon tebu, ada pohon nanas, ada pohon pisang, ada pohon ubi.
Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dia tengok nanasnya habis, ubinya habis. Yang tak dimakan oleh babi tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Kata Ustadz Lukman Sarif, ya marah sama saya. Apakah orang yang merokok itu menzalimi diri sendiri? Ya, duitnya habis, terbakar, belum lagi penyakit dalam. Dulu kan ditulis itu, merokok dapat menyebabkan kanker, keguguran, impotensi. Banyak. Nah, sekarang sudah lebih tegas lagi kalimatnya, merokok membunuhmu. Katanya nanti mau dirubah lagi, matilah kau. Katanya. Umur saya 74 tahun. Sahkah solat saya dikarenakan saya selalu buang air kecil tak terhingga? Bagaimana solat saya? Namanya sulusul baul. Sulusul rantai, baul kencing. Sulusul baul kencing macam rantai yang tak putus-putus. Itu bisa terjadi pada kita semua. Saat umur kita 40, pertanyaannya, sudah nikah ya? Sudah punya anak ya? Saat 50 mulai bertanya, kau sakit apa? Sakit pinggang, diabetes mellitus, jantung koroner? Cincin kau di mana? Di luar atau dalam? Saat umur 60 mulai kita berkata, kuburnya di mana? Saat 70 mulai bertanya, pakai pampers apa tidak? Nah, itu bisa saja terjadi pada siapa-siapa. Nanti sampai masanya tiba, kalau kita mengalami seperti itu, air kencing menetes tak berhenti, boleh sholat tapi bersyarat. Pertama, mengambil wudhu setelah azan. Kalau sekarang dia berwudhu tak sah. Setelah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergilah ke kamar mandi, bersih-bersih. Setelah itu pakai pampers baru, berwudu. Setelah berwudu langsung sholat. Kalau menetes saat sedang sholat, itu sholatnya tetap sah, darurat. Perempuan bisa mengalami itu, namanya istihadah. Batas normal haid 15 hari. Lewat 15 hari istihadah, menetes tak berhenti, sama macam orang sulusul baul. Setelah waktu masuk solat, barulah dia bersih-bersih, pakai pembalut, barulah dia solat. Menetes saat solat, diampunkan Allah. Solat berikutnya ulangi lagi macam yang tadi. Pak, saya adalah seorang pemudi. Kelihatan dari tulisannya rapi. Yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau, maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung kau ke sana. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam, kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aku ala naril jahimi, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk nerakamu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau gitu kau masuk ke neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau kemana? Tak jelas kau ni. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh, bahaya nih. Sholat taubat itu tak usah berjamaah. Kau sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung, ya, Masjid Agung ba'da Isya. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Agung, datang ba'da Isya. Tapi kalau bisa sholat Isya-nya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas Ustaz ceramah booking. Apa saja bukti Islam adalah agama yang benar?
Kenapa Allah membiarkan orang-orang membuat agama-agama yang lain? Kenapa enggak orang itu Allah hilangin aja? Hal apa yang dapat kita lakukan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sulitkah bagi Allah meratakan orang yang tidak beragama dengan agama Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada yang mati ditelan bumi, Qarun. Ada yang mati ditelan Laut Merah, Fir'aun. Ada yang mati karena nyamuk, Namrus. Namrus yang gagah perkasa, raja yang membakar Nabi Ibrahim, itu matinya cuma karena nyamuk, lupa pakai autan. Mati. Bukan sulit bagi Allah untuk mematikan. Fir'aun yang gagah perkasa membangun piramid, matinya di mana? Matinya cuma tersedak di Laut Merah. Mati. Oleh sebab itu maka kenapa Allah membiarkan? Pertanyaan anakku, pertanyaan saudaraku, ini pernah saya tanyakan kepada Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar Kairo. Syekh, kaum Ad mati, kaum Samud mati, kaum Madian mati. Mengapa Bani Israel tidak mati, Syekh? Apa kata Syekh Muhammad Jibril tersenyum melihat saya? Anakku, kalau Allah membinasakan Bani Israel, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Kalau Allah menghancurkan Bani Israel di Palestina, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Ini Allah biarkan supaya dia menjadi jihad kita. Orang Melayu masih ada yang belum Islam. Supaya apa? Supaya Abdul Somad masuk ke hutan membawa bantuan setiap bulan Februari, setiap bulan Agustus, membuat sekolah tahfiz. Untuk apa? Supaya negeri itu menjadi negeri Islami dan kita berperan dalam dakwah. Abdul Somad di Masjid Al-Kausar ini bukan dakwah, karena ini orang baik semua. Yang dakwah itu kemana? Berdakwah kepada orang yang belum mengenal Allah, berdakwah kepada orang yang belum bersyahadat, ajak mereka ke jalan Allah, dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan yang tidak diridhai Allah, dari jalan maksiat ke jalan taat. Itulah dakwah. Jadi kenapa Allah biarkan? Supaya kita mendapatkan pahala dakwah jihad fi sabilillah. Mana adrenalin dakwahmu? Mana semangat dakwahmu? Bangkitkan. Teman-teman yang belum hijrah, ajak dia hijrah. Tetangga yang belum sholat, ajak dia, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak belum sholat? Terserah saya, mau sholat mau nggak? Apa urusan kamu? Pak, jangan kasar gitulah Pak. Pergi sana. Besok datang lagi. Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak saya ke masjid. Kau belum lahir, aku udah lahir. Hari ketiga datang lagi. Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak saya. Nanti Bapak kalau mati kami campakkan ke sungai ya. Nah, Bapak ke masjid apa enggak? Nah, iyalah, iyalah. Nah, 3 hari aja kena. Pak Ustadz, apa hukumnya istri lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Ini MOU dari awal tak jelas. Adinda, makanya kalian jangan pacaran. Pacaran itu semuanya bohong, bullshit. Adinda, hati-hati jalannya, nanti terpleset ya. Kalau ada bulan, kalau bintang setengah napasku pergi, pret. Selama sebelum menikah itu kalian harus jelas kontraknya. Adinda, kau kan sekolah, iya. Setelah sekolah kau kan tamat S1, iya. Nanti kalau nikah sama aku, kau kerja atau jaga anak? Jangan sampai setelah nikah baru muncul masalah. Nanti setelah nikah, rumah bapakmu besar, rumah aku kecil. Makan di tempat emakmu enak, tempat aku tak enak. Di tempat aku beralaskan koran, makan sehari sekali. Kau mau di sana apa di sini? Jangan indah-indahnya saja. Karena nikah itu tidak selamanya berkarpet merah dan bunga-bunga. Banyak onak dan duri di dalamnya. Betul? Banyak yang ngaku kan? Apa hukumnya bank konvensional? Haram. Karena ada sebagian ulama mengatakan subhat, enggak, haram. Dia tetap subhat puasa, ikutlah dia. Bagaimana hukumnya mereka yang bekerja di situ dan menggantungkan hidupnya di situ? Keluar, resign. Belum bisa resign Pak Ustadz, oke, darurat. Kalau pilih mana? Mati atau makan babi? Makan babi, tak boleh pilih mati. Aku kalau keluar dari sini mati Pak Ustadz. Kalau kerja di sini makan babi, makan babi. Sama macam kita masuk hutan, tak ada makanan, potong babi. Perlu pakai bismillah, tak usah. Potong
potong babi, ambil dagingnya, bakar, colek-colek pakai kecap sedikit. Makanlah, sementara dapat pisang. Tapi sesudah dapat pisang, jangan kau makan babi lagi. Bro, ini udah ada pisang. Enggak lah, enak babi ini. Nah, jadi makna cakap saya ini, sementara kau keluar resign 2-3 bulan ini, carilah kerja lain. Mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan. Amin. Bagaimana caranya untuk membangkitkan ghirah para pemuda Islam, berjuang agar Islam kembali berjaya? Nanti setelah masjid ini bangkit lagi, ada kubahnya, maka nanti akan ada kontak dengan pengurus BKBPRMI, Remaja Masjid Indonesia, buatkan pengajian remaja masjid. Setuju? Nanti kami di Pekanbaru Riau khusus anak-anak muda saja, anak-anak motor. Anak-anak muda ini tak bisa pengajian gini, Bu. Dia harus anak muda semua. Kami harus pakai motor semua, Pak Ustadz. Anak-anak muda ngaji. Nanti sebelum habis pengajian kita main futsal. Oh, di Marendal tak perlu, Mandala tak perlu pakai futsal. Kenapa? Tanah lapang lebar. Habis pengajian langsung bawa, langsung sarapan bersama. Duitnya dari mana? Di rumah masing-masing. Oleh sebab itu maka nanti buat pengajian khusus anak muda. Pengajian perdana anak muda bersama Ustadz Somad. Amin. Bisa Ustadz datang lagi? Enggak, streaming aja. Videonya kita kirim. Pengajian perdana anak muda remaja Masjid Syahadah, penyelenggaraan jenazah. Nanti galikan kuburnya di sini. Minta izin sama Pak. Pak, minta izin kami gali kubur sini. Ah, mandikan di dalam. Siapa yang dimandikan? Cari remaja masjid yang malas mandi. Nah, gosok pakai rinso. Gosok, mandikan. Bagaimana cara memasukkan kapas? Begini caranya. Tapi izin sama bapaknya. Kalau tidak nanti bapaknya tersinggung. Pak, izin Pak, ini kami mau remaja Masjid Syahadah mau memandikan jenazah. Tapi untuk membeli boneka mahal sampai 500.000. Gimana kalau anak bapak aja kami mandikan? Ini malas sekali itu mandi gitu. Insya Allah direkam nanti. Rekam pakai kamera. Jamaah sekalian, ini sedang penyelenggaraan jenazah di Masjid Syahadah. Masjid Syahadah yang itu, yang kemarin kubahnya pernah hilang itu. Tapi kemarin sejak pembelian jam-jam itu, alhamdulillah dengan kedatangan Al-Mukarram Haji Abdul Somad, sebutlah nama saya sedikit kan. Agak naik rating kita sedikit kan. Di syuting lah, ini memandikan jenazah. Ini jenazah, cara mandikannya airnya siram begini. Kemudian kapas kita masukkan ke hidung. Jenazah nggak boleh senyum. Kenapa jenazah senyum? Setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tapi gali balik. Takutnya kita bercanda malaikat serius. Banyak sudah yang nyoba. Anak saya itu dulu Pak Ustadz bandel, tak mau sholat. Tapi sejak dikuburkan itu rajin dia sholat Pak Ustadz. Cobalah kalau tak percaya. Kalau ibu ada suaminya, nanti suaminya kita sholat. Laki saya tak sembahyang Pak Ustadz. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Apa itu khawarij? Khawarij artinya keluar. Diambil dari kata kharaja, keluar. Ini kelompok Sayyidina Ali, ini kelompok Sayyidina Muawiyah. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Keluar khawarij. Kata khawarij, kafir semua nih. Ali kafir, Muawiyah kafir, Ammar bin As kafir. Tiga-tiga ini mesti dibunuh. Maka diutuslah orang untuk membunuh 3 sahabat ini. Salah satunya yang berhasil membunuh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ditikamnya Sayyidina Ali waktu salat subuh. Meninggal Sayyidina Ali. Khawarij, orang yang keluar dari imam, maka yang keluar dari imam itu adalah khawarij. Qadariyah Pak Ustadz, Qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir. Kata dia tak ada takdir. Rukun iman 5 saja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Maka disebut dia dengan qadar karena dia memusuhi takdir. Qadariyah. Mu'tazilah Pak Ustaz, Mu'tazilah adalah
Wasil bin Atha. Dia murid Imam Hasan Al-Basri. Nabi punya murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha. Suatu ketika Wasil bin Atha bertanya tentang pelaku dosa besar. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Basri. Rupanya tak setuju Wasil bin Atha dengan gurunya itu. Akhirnya Wasil memisahkan diri. Orang yang memisahkan diri bahasa Arabnya Mu'tazilah. Orang yang memisahkan diri dari Wasil, dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Qad i'tazala Wasil anna. Si Wasil sudah memisahkan diri dari kita. Maka dia disebut dengan Mu'tazilah. Ada beberapa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Di antaranya mereka mengatakan tidak ada sifat bagi Allah. Yang ada hanya zat saja. Kemudian pula mereka ini sama dengan Qadariyah dalam masalah tak menerima takdir dan beberapa perbedaan lainnya. Sedangkan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksud hadis dari Abu Umamah? Aku menjamin satu rumahku di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bergurau. Satu rumah di atas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Surga luas. Di dalam surga itu ada rumah-rumah. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Bahbuhah bagian tengah, a'la bagian atas. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Siapa yang punya rumah di surga? Satu, man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid, banallah baitan mislahu fil jannah. Dibangunkan Allah satu rumah di surga. Kita tak bisa bangun masjid. Jangankan bangun masjid, bangun rumah kita pun tak bisa. Susah, miskin. Siapa lagi yang bisa punya rumah di surga? Man shalla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah. Salat qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan untuknya satu rumah dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dibangunkan satu rumah dalam surga. Ada lagi 3. Siapa dia? Man tarakal. Siapa yang meninggalkan mira' jidal. Siapa yang meninggalkan jidal, berdebat, tak mau dia berdebat, maka dibangunkan Allah dia satu surga, satu rumah di dalam surga. Yang satu lagi, man tarakal kadhib. Siapa yang meninggalkan dusta, walaupun bercanda, bergurau, demi untuk supaya orang ketawa, dibuatnya cerita-cerita dusta bohong, ditinggalkannya itu. Dibangunkan Allah satu rumah di tengah surga. Yang ketiga, siapa yang itu? Kata Nabi SAW, man ahsana khuluqahu. Siapa yang memperbaiki adabnya, akhlaknya. Yang meninggalkan debat, rumah di pinggir surga. Yang meninggalkan dusta, rumah di tengah surga. Yang memperbaiki akhlaknya, rumah di atas tinggi surga. Kalau gitu saya biarlah tak punya rumah Pak Ustaz, asal masuk surga. Bukan begitu memahami hadis ini. Kita selalu disuruh wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kalian persaingan dalam merebut. Kalau gitu kita tak boleh debat Pak Ustaz. Debat antara benar dan paling benar. Tinggalkan debat. Tapi untuk orang-orang yang sombong, yang angkuh, mesti kita debat. Karena Quran menyuruh debat. Wajadilhum, debat mereka billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Kalau begitu Zakir Naik tak dapat rumah di surga? Dapat. Kenapa? Karena dia menegakkan hujah untuk mendebat orang-orang batil. Orang batil mesti didebat supaya dia tahu bahwa dia batil. Aku khawatir kalau orang benar itu diam, sehingga orang yang salah itu tak tahu bahwa dia salah. Begitu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya mau tanya, sahkah wali nikah dengan pakai video call dari jarak jauh? Nikah dengan alat, kalau dia selamat dari ihtimal kemungkinan, maka dia bisa dijadikan sebagai dalil. Nikah pakai telekonferensi.
Karena yang dimaksud dengan satu majelis itu bukan satu majelis wali mempelai laki-laki, dua saksi. Yang dimaksud dengan satu majelis adalah satu waktu, yang satu dengan syarat tidak ada tipuan di sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ini Pak Kua. Iya. Apakah Bapak betul walinya? Betul. Apalagi sekarang bisa nampak wajahnya. Itu. Jadi kalau tidak ada ihtimal, kemungkinan, maka sah. Tapi kalau begitu juga dengan akad jual beli. Tapi kalau masih ada di dalamnya kemungkinan, ad-dalil idza tamal saqata bihil istidlal. Kalau suatu dalil itu mengandung ihtimal, maka dia gugur menjadi istidlal. Tapi bagi saya pribadi lebih baik untuk tidak pakai itu. Kenapa? Al-khuruju minal khilafi aula. Kalau pakai alat ini ada khilafnya, kalau tak pakai alat ini tak ada ikhtilafnya, maka meninggalkan yang ada ikhtilafnya lebih utama daripada. Tapi kalau tidak memungkinkan sama sekali, maka boleh dipakai. Bagaimana cara mempertahankan istiqomah? Saya sangka tadi ini suami, istrinya sedang koma. Bagaimana cara mempertahankan istri yang sedang koma? Ternyata maksudnya istiqomah, kebahagiaan keluarga, baik bapak, ibu, istri, anak. Jangan putus kontak. Sebelum tidur malam, say hello. Apa kabar mas? Mas apik tenan saiki? Iyo, jangan sampai selingkuh ya. Kalau kamu selingkuh, awas. Jangan sampai putus kontak. Jangan curhat sama kawan. Curhat awalnya berbagi rasa, lama-lama kamu kok ya sudah seperti suamiku ya. Nah, 6 langkah setan berawal dari nasratun, pandangan mata. Setelah memandang mata, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fakasalamun, salam. Hai, dari Indonesia ya? Kelihatan? Yang kedua, fakalamun, ngomong. Yang kelima, famau'idun, janjian. Yang keenam, faliqaun, ketemuan. Ini 6 langkah setan. Hati-hati, jangan sampai. Oleh sebab itu, selama bekerja, kalau ragu tentang perlindungan, lapor langsung ke Pak Robi. Insya Allah. Ragu tentang bagaimana, nanti akan datang Pak Aher. Insya Allah datang sebelum akhir periode beliau akan datang ke Taiwan. Akan ada pertemuan, adukan segala keluh kesah. Insya Allah. Apakah orang yang sudah meninggal bisa dihajikan tanpa wasiat? Bisa. Karena setiap orang yang meninggal pasti dalam hatinya ingin pergi haji. Kalau nggak percaya, kita tanya, apakah ibu bapak semua mau pergi haji? Nggak ada orang Islam yang nggak pengen pergi haji. Bapak saya nggak pernah ngomong, dia nggak ngomong karena dia malu, uangnya nggak ada, tapi dalam hatinya tetap ingin pergi haji. Betul? Semua orang yang bersyahadat pasti rindu Ka'bah. Maka kalau bapak kita meninggal, ibu bapak punya uang, hajikan dia. Dengan cara apa? Badal haji. Bayar siapa yang siap pergi haji. Tapi ingat, jangan sampai ketipu dengan mafia badal haji. Badal. Kalau nggak kenal orangnya, nggak jelas siapa dia, jangan kasih badal haji. Karena bisa jadi terjadi penipuan. Jelas orangnya, dia mahasiswa dari Indramayu, sekarang kuliah di Kairo, sekarang kuliah di Madinah. Ada orang Jombang kuliah di Madinah, ketemu di Makkah. Saya mau badalkan haji mbah saya, kasih uang sama dia. Sah, baik. Kalau nggak jelas, jangan. Kalau jelas, silakan. Badal haji sah. Beri kami pencerahan tentang jihad seorang istri atau wanita yang bekerja sebagai buruh migran. Aslinya ibu tidak meninggalkan rumah,
Sampai sekarang India, Pakistan, Bangladesh tidak mengizinkan perempuan yang bekerja. Makanya di Saudi Arabia tidak ada tenaga kerja perempuan India. Tidak ada. Coach hotahe, acah-acah. Yang ada itu laki-laki. Karena laki-laki tulang punggung keluarga. Tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia membenarkan anak-anak gadis bekerja, bahkan ada perempuan yang bekerja, suami menjaga anak. Ini terbalik, maka hukum darurat saja yang bisa. Darurat 3 tahun, mencari nafkah untuk mengasih makan, jaga kehormatan, jaga kemaluan, jangan selingkuh, jangan makan haram, jangan berzina, cari rezeki halal. Kalau sudah dapat rezeki yang halal, untuk modal, jangan beli baju banyak-banyak, jangan beli macam-macam, jangan tumpuk makanan, nabung, pulang untuk beli sawah, pulang untuk ternak lele jumbo, pulang untuk ternak ayam, ternak puyuh, pulang untuk beli motor, nanti ngojek. Nanti modal itu insya Allah niat yang baik, maka nanti akan berkah rezekinya insya Allah. Apa hukumnya kita kerja ke luar negeri meninggalkan suami dan keluarga? Ini berat. Perempuan bekerja aslinya tidak boleh meninggalkan tanpa ada mahram, tidak boleh meninggalkan keluarga, hukum aslinya. Tapi Pak Ustadz, kalau saya tidak bekerja maka kami akan mati kelaparan, tidak makan. Kami tinggal di kampung sangat sulit, mau cocok tanam tidak ada, di kampung halaman buruh tani. Ini masuk kategori darurat. Ad-darurat tubihul mahsurat. Pilihannya 2. Pertama, mati. Yang kedua, makan babi. Pilih mati apa makan babi? Gak boleh pilih mati. Makan babi. Ambil babi, kasih kecap, makan. Gak boleh pilih mati. Tapi sekedar untuk nyambung nyawa. Setelah ada pisang, makan pisang. Jangan sudah ada pisang, wah ini pisang, oh enak babi, bilang pisang. Jangan. Anggap ini darurat. 3 tahun, mapan, punya uang, ternak ayam, ternak lele, punya kebun, berhenti, stop. Ini hanya darurat saja. Jangan terus menerus dalam hidup darurat. Ini penting diketahui. Ustadz Abdul Somad yang senantiasa dijaga Allah, saya mau tanya, apa hukum rambut apabila sudah jatuh dari kepala? Apakah disebut juga dia sebagai aurat, Pak Ustadz? Makasih. Kalau kita melihat rambut panjang, bagaimana kita tahu itu rambut laki-laki dan rambut perempuan? Karena laki-laki juga gondrong rambutnya. Maka kalau besar kemungkinan dapat rambutnya itu adalah di pesantren lil banat, semuanya perempuan, maka itu jenazah kalau meninggal dunia, maka menurut mazhab Syafi'i tetap batal wudhunya kalau disentuh oleh orang yang tak mahram. Maka kedudukan bulu rambut dengan kulit tidak beda antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup. Tapi kalau ada qarinahnya, di antara qarinah itu adalah kalau dapat dipastikan 99,9% memang itu punya perempuan. Tapi kalau tak dapat dibedakan, maka ma ja'alallahu alaikum, Allah tidak menjadikan agama ini min haraj. Allah tidak mempersulit kita. Jadi jangan nanti sibuk adik-adik main bola tiba-tiba nggak jadi nendang. Kenapa? Ini ada rambut, laki-laki apa perempuan, mahram apa tidak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi masalah orang mati atau hidup, maka kulitnya tetap membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i.